Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Selamat malam dimanapun Anda berada. Malam ini kita acara ngopi, ngolah pikir, mengaji, mengaca jiwa. Telah hadir bersama kami, kita sapa Imam Masgar Kuartanegara, motivator spiritual. Assalamualaikum Pak Masgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada malam ini. Yang kedua, Bapak Dasmansa. Assalamualaikum Pak Dasmansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ngopi malam ini. Saudara sekalian, dalam perjalanan tujuan hidup kita adalah bagaimana kita mengenal akan kesejatian diri. Di alam primordial, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ruh-ruh kita pada waktu itu menjawab bahwa betul engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita hadir ke alam dunia, kita menangis. Seluruh dunia dengan ungkapan yang sama, dengan bahasa tangisan yang sama. Makna dari adalah aina. Di manakah aku sekarang? Di manakah aku sekarang? Tujuan hidup adalah kembali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung bertanya kepada motivator kita, motivator spiritual, Pak Masgar Kuartanegara. Pak Masgar, tadi dalam pengantar saya mengatakan bahwa tujuan hidup itu adalah mengenal diri. Coba Bapak terangkan hakikat dari pengenal diri itu. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara, sahabatku yang baik dan mulia hatinya di seluruh Indonesia. Pada malam ini saya diundang oleh Bang Daeng Dahlan untuk berbagi dengan apa yang disebut kepahaman atau kesadaran akan diri. Dari pertanyaan yang disampaikan, kenapa untuk mengenal Tuhan itu dimulai dari diri? Ada satu ungkapan, man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam perjalanan sejarah sejak Nabi Adam sampai yang terakhir junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya seluruh para nabi itu diutus dengan satu misi, yakni memanusiakan manusia. Nah, memanusiakan manusia artinya manusia harus mengenal dirinya, harus kenal dirinya. Untuk itu di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam sudah memberikan satu penjelasan atau satu firman di mana yang secara terang, yakni Al-Baqarah ayat 1 dengan satu ungkapan alif lam mim. Alif
lam mim. Dalam pahaman saya atau dari perjalanan dari berbagai rujukan, bahwa Al-Quran itu surat cinta dari Allah Al-Halik kepada makhluk. Jadi ketika di Al-Baqarah itu disampaikan firman-Nya alif lam mim, bukan alif lam mim itu dikembalikan lagi kepada Allah, tetapi alif lam mim yang harus dipahami, dimengerti, dan dipelihara serta diamalkan. Alif lam mim, boleh-boleh saja orang mengatakan alif lam mim, Allah Maha mengetahui dengan alif lam mim, itu kita hormatin. Atau ada yang mengatakan alif itu adalah merupakan representasi daripada Allah, lam itu representasi dari malaikat, dan mim itu adalah representasi dari Muhammad yang ada di dalam setiap diri. Saya secara sederhana aja, alif lam mim itu merupakan tunaba. Tubuh itu adalah mim, jasad berwujud yakni Muhammad. Lam itu adalah sebagai malaikat, dan alif itu adalah ruh yang aku tiupkan ke dalam setiap diri manusia. Nah, oleh karena itu Allah menuntun di dalam Al-Quran, hei alif, hei lam, hei mim, yang ada di dalam tiap-tiap diri itu perhatikan. Dalikal kitabu, ayat 2-nya dalam Al-Baqarah, dalikal kitabu, sesungguhnya kitab ini. Nah, kitab yang kita pahami sebagai Al-Quran itu benar, namun di dalam ngolah pikir atau ngaca jiwa itu dalikal kitabu, sesungguhnya kitab Allah itu, sesungguhnya kitab Allah itu ada dua. Ada kitab kering seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu saya menyebutnya sebagai kitab kering. Dan Allah pun memiliki kitab basah. Kitab basah itu adalah seluruh alam semesta jagat raya ini, serta diri-diri itulah kitab. Jadi kitab dalam kepahaman saya itu ada kitab kering dan ada kitab basah. Di dalam kitab kering atau dalam Al-Quran yang kita pahami, untuk menjadi alif, lam, dan mim yang ada di dalam dirinya masing-masing itu, bagaimana ujungnya di akhir itu menjadi muflihun. Syaratnya yaitu ada di Al-Baqarah 2-4. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran atau kitab kering dari mulai zaman Nabi, dari mulai Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran, itu sesuatu yang diwahyukan melalui nabi-nabinya. Nah, dan ada ya satu kitab dari mulai penciptaan sampai hari ini tetap abadi, yakni alam semesta dan diri dari Nabi Adam sampai para cucu Nabi Adam. Itu kitab juga. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi di kitab-kitab itu tidak ada keraguan
ya kan, menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Muttaqin di sini baik-baik saja sebagai orang yang bertakwa. Kalau dalam pahaman saya, muttaqin itu pribadi atau seseorang yang mengetahui sesuatu hal atau keilmuan itu secara logika ketat. Logika ketat itu tidak menyisakan pertanyaan kecuali benar adanya. Jadi misalnya kalau dulu dikatakan ilmu itu berkembang, sampai hari ini mungkin udah masuk kepada ilmu yang disebut 5.0. Nah ini sesuatu yang ada di dalam wilayah domain kitabnya Allah, bukan kitabnya manusia. Manusia itu tidak memiliki apapun. Semuanya merupakan emanasi atau perwujudan daripada ilmu-ilmunya Allah dalam kitab tadi yang disebutkan kitab kering, katakanlah Al-Quran, maupun kitab yang bersifat alam semesta ini gitu, dan diri-diri manusia. Nah, kalau orang itu mengerti atau memahami, menghayati dan mengaplikasikan dari kitab-kitab itu, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, ya, jadi muttaqin itu kalau bahasa zaman sekarang ini mungkin dia udah doktor atau profesor CS4 atau udah kiai gitu. Jadi udah hafiz dia untuk satu keilmuannya. Itu dulu mungkin. Jadi sampai di situ dulu. Jadi alif lam mim itu adalah sebagai isaroh, sebagai pertanda bahwa diri itu yang ada untuk mengenal diri itu alif lam mim itulah. Alif lam mim itu tunaba, tubuh, napas dan batin. Dalikal kitabu, kitab itu adalah bukan hanya kitab seperti yang kita kenal sebagai Al-Quran saja, tetapi ada kitab yang lain yang abadan, yang abadi, yakni alam semesta. Dan yang dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kalau orang ini petunjuk untuk orang yang bertakwa di sini dalam artian yang itu yang saya jelaskan. Jadi betul-betul paham betul. Itu mungkin Pak. Ya. Lalu ada pertanyaan tambahan. Bagaimana kita menyelaraskan antara tubuh, nafas dan batin atau ruh itu, Pak Maskar? Silakan. Ya. Ada dua ayat yang menarik sehubungan dengan mengenal diri. Pertama, ada satu perintah, yang perintah itu di mana Allah sendiri dan para malaikat melakukannya, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu teramat sangat menarik dan itu buat saya permata ya. Artinya permata dari Allah untuk kekasihnya dalam hal ini kepada Rasulullah, dan kita tidak terlepas sebagai umatnya. Yang kedua, ada satu ayat, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Jadi Allah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Jadi kita itu untuk selantiasa sholat dan zikir. Nah, mungkin sholat itu adalah zikir, zikir itu adalah sholat. Jadi itu istilahnya yang tidak bisa terpisahkan. Nah, dengan pertanyaan yang disampaikan, bagaimana untuk menselaraskannya? Ya, dua hal inilah
digali dan dihayati, dipahami dan menjadi kesadaran, dan nanti harus sampai melahirkan apa yang disebut buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi kedua hal ini harus melahirkan betul-betul pribadi unggul ya, sebagai khalifah fil ardh. Itu aja mungkin Pak. Baik. Mungkin Pak Dasman ada pertanyaan, silakan. Iya, terima kasih ke Bang Daeng yang sebagai pemandu host kita. Ya, tadi sudah saya mendengar dari Pak Maskar yang mana bahwa hadis yang disampaikan tadi tentang man arufa tadi, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana mungkin ketika kita mengenal diri yang terbatas ini, dimensi yang sangat terbatas, kita mengenal diri kita, lalu kita dapat sampai kepada sesuatu yang sangat luas, yaitu Tuhan itu sendiri. Maksudnya ini yang saya belum ketemu, Pak. Ya, baik. Ini ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap dalam artian untuk sampai kepada Tuhan atau untuk sampai kepada yang maha mutlak, yang relatif itu nggak mungkin. Jadi kalau saya mengatakan saya bisa sampai kepada Tuhan sebagai hambanya yang hina, dina, dan fagir dan zalim ini, itu tidak mungkin bisa sampai kepada yang maha suci, yang maha agung, yang maha esa. Tetapi untuk mengenal Tuhan harus dengan Tuhan itu sendiri. Artinya seperti di awal bahwa tugas para nabi itu adalah memanusiakan manusia. Manusia yang memiliki kesadaran rabani, artinya akal yang 12% itu tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi spiritual atau hati itu yang dapat mengantarkan untuk mengenalnya, untuk kesadaran rabani yang ada di dalam diri seseorang, itulah yang bisa orang itu kenal dengan Tuhannya. Jadi untuk mengenal Tuhan harus dengan Tuhan. Kalau mengenal Tuhan itu dengan yang relatif, itu suatu hal yang mustahil. Demikian mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maskar. Baik. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, bahwa tubuh itu adalah mim, kemudian lam itu adalah malaikat, jiwa, dan alif itu adalah ruh. Berarti ada penghubung ya antara tubuh dan ruh, yaitu nafas. Baik. Terima kasih Pak Imam Maskar Kuartanegara sebagai motivator spiritual, dan juga Pak Dasmansa pada malam ini hadir sebagai peserta di acara ngopi atau ngaja jiwa. Baik para sahabat di seluruh Nusantara, demikian acara ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.